Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syadallah wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tu'ti fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah segala puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ya kita pagi ini masih bisa melakukan pagi. Tadi kita mau pawai tapi pada Allah gemis berhenti. Jadi nanti kalau pas sudah jalan nanti khawatir ada anak ada sakit ya. Dan sebentar lagi juga kita akan menjelang Ramadan, kita akan mempersiapkan badan yang sehat ya. Wali muridnya sedikit ya Kak ya. Dan ada kerja ya. Kita maklum ya. Tapi terima kasih nih kepada wali murid sudah hadir, dan juga terima kasih kepada wali ibu Umhadunya yang sudah juga menulis makanannya. Alhamdulillah hari ini kita kayaknya udah sama makan ini. Kami pun memakan ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah, makasih iman dan kesehatan. Salam semoga curah dengan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta para sahabat dan juga para pendukungnya. Baik, hari ini judulnya adalah Sambut Ramadan dengan iman, ilmu, amal yang terbaik. Ya, Masya Allah. Jadi senang nggak kita masuk di bulan Ramadan? Senang ya. Atau ibu-ibu kalau pas ke Ramadan apa yang kepikiran? Wah, ini belanjaan pasti akan lebih. Aduh, nanti anak-anak tidak baju lebaran. Nanti kapan THR keluar? Ya kan itu yang dipikirkan ya Bu ya. Ini kalau sampai Ramadan ini itu kita riang, senang, gembira. Karena nyambutnya pakai iman. Nyambutnya pakai apa? Ilmu. Ya sekarang kita mempersembahkan amal-amal yang terbaik ya. Nah, jadi ya apa rinciannya ya? Jadi kita sepakat ya, sambut Ramadan dengan iman, ilmu dan amal. IIA. Ya, apa? Iman, ilmu dan amal. Ya. Bahasa poinnya, yang pertama kali dengan iman itu berarti kaitannya dengan batin, kesiapan rohani mental. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang beriman. Jadi kalau misalnya adik-adik nih ya, mereka kalau nanti mamanya nggak puasa atau misalnya bapaknya nggak puasa, karena bapaknya nggak haid, bapaknya misalnya nggak nifas, itu diingatkan ya, karena harus puasa. Yang laki-laki itu wajib puasa, apalagi kalau sudah menjadi bapak-bapak, jadi ayah ya. Nah kalau kalian yang masih kecil, kalian bisa latihan puasa. Boleh satunya bareng-bareng nanti buka puasanya boleh jam 10 baru latihan belajar ya. Atau siapa yang tahun kemarin yang puasanya sampai sore, ada enggak? Ada enggak? Sampai sore? Masya Allah. Nanti insya Allah kita acara halal bihalal. Nanti ya kopi ya. Nanti acara bihalal, nanti siapa yang puasanya sampai sore dikasih hadiah oleh Yayasan Bunyad. Insya Allah ya. Jadi nanti yang puasanya bisa sampai sore. Ada kalian sudah melatih, tapi kalau yang belum bisa kan sampai sore. Banyak sampai sore. Wajib sampai maghrib, sampai malam, sampai maghrib, Masya Allah. Sampai maghrib sampai sore, sampai tiga ya, sampai maghrib. Nah, pertama kali itu iman itu kalau kita menyambut Ramadan itu gembira, ya. Nah, jadi kita gembira kenapa? Sukacita, antusias, ya, antusias karena kedatangan bulan penuh berkah. Itu ya para sahabat itu 6 bulan menjelang bulan Ramadan itu mereka sudah mempersiapkannya. Nah kita tinggal berapa hitungan hari ya, hitungan hari ya, tinggal hitungan hari
kita sekitar 10 hari lagi atau 9 hari lagi ya. Jadi kita senang, makanya kan di mana-mana ada tahun Ramadan. Bu juga nanti habis subuh jam 1 ini juga ada tahun Ramadan lagi gitu kan. Ada tadinya tiba-tiba dadakan saja kamu ya maaf dadakan, tapi enggak tolong ya saja nanti ada santunan yatim saja ini dulu. Dan dadakan kemarin masih tahunya. Padahal kita sudah agenda, tapi bismillah. Mungkin agak terlambat cara ke sana karena dari Tanah Abang gitu kan. Kenapa di mana-mana orang sukacita mau menyambut Ramadan, santunan yatim dan anak-anak juga berbekali ilmu ya. Kemudian meluruskan niat ikhlas berpuasa semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya itu bukan kali-kali ibu-ibu pasti ya puasanya ikhlas ya karena Allah ya, bukan karena dapat THR dari suami ya. Jadi kalau anak-anak mungkin senang karena apa? Karena mungkin dapat THR ya. Tapi kalau misalnya ikhlas karena Allah itu ya akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Jadi ikhlas karena dari kita itu setiap hari itu harus meluruskan niat. Niat kita puasa itu sebenarnya apa sih? Dari tahun-tahun kita berpuasa itu ya, terutama ibu-ibu nih, kita yang sudah umurnya galolita, baru 50 tahun atau jelita, jelang 50 tahun, sudah berapa puluh tahun kita puasa. Apakah puasa kita sama dari tahun ke tahun? Masih ada ingin perbaikannya Bu ya? Masih ada? Ya, ada peningkatan. Jangan sama dari tahun ke tahun. Jadi kita menginginkan puasa kita tuh ada peningkatan, ada menambah keimanan. Tapi harus diperbaiki niat. Ya, saya puasa karena Allah. Ya Allah, jadi jangan sampai puasa saya kayak tahun kemarin cuma menahan lapar, dan agak lapar. Anak-anak kecil juga bisa. Anak TK juga bisa. Kita harus lebih dari itu. Apalagi kan usia kita yang kita nggak tahu kayak kemarin Bu Farida dengan kopi udah nambah. Kenapa ya kita umur gitu. Nah, jadi kadang sholat hajat pagi tadi berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sisa umur kita sisa umur yang berkah dengan kebaikan yang Allah ridhoi. Kita nggak tahu umur sampai kapan, kan enggak? Itu ya, jadi terus diluruskan. Sepakat ya? Kita luruskan ya. Kemudian yang ketiga adalah taubat nasuha. Jadi makanya menjelang Ramadan ini kan bulan Sabat ini, tinggal hitungan hari, perbanyak taubat nasuha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu. Ya, kalau kita bisa haji itu jangan kita kejar berapa jumlah rakaatnya, tapi kejarlah istighfarnya menjelang subuh. Banyak lagi syahadat, ulangi syahadat. Jadi syahadat kita itu banyak yang terkontaminasi. Jadi kadang kita pikir ada syirik ya. Misalnya itu kayaknya tangan gatal-gatal uang, padahal itu kuman. Ya kan? Ya, ada kayaknya ini ada burung jatuh nih, kayaknya ada yang musibah, padahal burung itu lagi kena racun ya. Jadi itu dibersihkan. Jadi kalau suhat minta ampun sama Allah. Nah, istighfar itu ini harus basah lidah kita dengan istighfar. Kapan aja istighfar? Jangan istighfar itu ketika sholat saja. Bisa jadi tadi di kereta, tadi ibu agak lama di Manggarai. Ada kereta masuk masuk ke Manggarai itu antrian. Lama banget di situ ya. Nah, bila kalian sempat kesel juga saja istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi istighfar kita dimanapun ya, kita bisa banyak istighfar di perjalanan, di rumah, di pasar, apalagi di pasar, apalagi kalau dapat THR nanti ya, ada istighfar ya Bu ya, Bu, ada istighfar yang masing-masing dibeli Bu, ya ingat masih ada masa depan apa? Masa depan adalah maksudnya biaya anak-anak sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah doa, Allahumma baligna Ramadan, minta sama Allah minta pada Allah, minta di pertemuan Ramadan. Makanya kalau kita baca Yasin, kalau kita baca Yasin, ibu boleh baca Yasin itu sampai tawasul ke sana. Apa sih doa kita? Ada keinginan apa sih kita dengan baca Yasin? Boleh kita pas waktu kita baca Yasin itu kita minta, ya Allah, aku
bahasa sini supaya aku bisa diperlukan bulan Ramadan. Silakan aku bahasa sini, ya Allah semoga hinjar dari bala musibah, teruskan niat dari ridha Allah. Ya, itu yang pertama ya. Semangat dulu ya, menyambut dengan iman. Nah, menyambut dengan ilmu. Makanya hari ini kita diikat Ramadan ini bagian daripada ya ilmu. Ya, di mana-mana kita kayak Ramadan dari kemarin itu, dari akhir kemarin itu juga dari mungkin tahun Ramadan itu udah berapa kali gitu ya. Cuma temanya di rumah-rumah. Ya, kalau nanti Sabtu besok di Sakti lagi, ya itu temanya dengan ini sih soalnya itu sih ya. Nah, jadi kita mempelajari fikih Ramadan, ya hukum puasa yang dibatalkan. Jadi gini, tidur itu ibadah di bulan puasa, tapi tidur terus itu juga salah juga ya. Nggak sholat, nggak baca Quran, kan tidur ibadah, itu fikihnya yang salah. Boleh tidur daripada gibah, daripada jalan-jalan katanya capek, tapi nggak tidur terus. Ada orang habis subuh tidur, jadi duhur bangun, tidur lagi asar bangun, nanti maghrib bisa, maghrib baru bangun. Itu puasa pelan. Nah itu fikihnya nggak ada begitu. Ya katanya kan puasa itu kalau kita tidur itu ibadah. Iya, tapi tidurnya bukan tidur dari habis subuh sampai maghrib. Nyantungnya ilmu keutamaan, ya, jadi misalnya tarawih, kadar, jadi kita dipelajari bagaimana tarawih. Ibu kalau tarawih jangan terlalu kenyang ya. Udah suatu kalau tarawih jangan ngomel-ngomel. Mana ustaznya panjang-panjang, udah kita masjid. Ya. Nah jadi ya kalau bacanya bagus, kalau misalnya bacaan imam itu bagus, ya tajwidnya bagus, enak daripada dia bacanya seperti apa sebelum. Karena kita belum lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ngos-ngosan. Padahal kalau kita bisa itu kan kita harus sholat itu tumaninah. Ya jangan sampai kita terburu-buru mengejar rakaat yang banyak, mengejar rakaat yang banyak, tapi akhirnya apa? Akhirnya nggak tumaninah, akhirnya ngos-ngosan. Padahal nggak apa-apa. Ya, boleh nggak wanita itu sholat tarawih di masjid? Boleh. Karena kalau di bulan Ramadan itu memang wanita sholatnya tarawih di masjid. Dan sendirian. Itu banyak-banyak. Lagi itu maaf ya, nek haji kan, kalau misalnya tarawih di masjid itu kan nek haji itu kan dilirik lagi nek ya. Kan ini yang melihat kan going. Ya kan kita kan going juga ya nek ya. Tapi maksudnya itu kan jadi kalau kita masjid itu kita pakai mafhum yang mustidum atau tanda yang benar. Kan enggak ada orang masjid itu kayak orang pesta. Oh, bajunya bagus-bagus, jalannya gini-gini ya tidak gitu loh, kena ya enggak ya. Jadi ya pergi taraweh dan kita jangan lupa sedekah. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan itu banyak sedekah. Jadi ibu kalau dapat rezeki jangan mengumpulkan untuk balik berlebihan, untuk kampung ya, untuk mudik silakan, tetapi jangan berlebihan. Membaca buku, menghadiri majelis taklim tentang persiapan Ramadan. Nih, hari ini sedang kita lakukan dengan kita mengadakan tahlim Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, menyambut tadi kan iman, ilmu, dan amal. Fotokopi ini kan begini. Ada fotokopi ya? Udah. Jadi ada fotokopiannya ya. Jadi ada lagi namanya amal. Jadi amal itu adalah bersama fisik dan rencana. Kalau puasa, jadi melunasi, ya melunasi utang Ramadan tahun lalu. Jadi kalau ada yang masih utang, ada yang masih utang dari sini. Ada yang mulai utang nggak? Itu ada habis. Ada nggak? Hah? Berapa hari lagi? Ya Allah, ini udah menjelang. Ya sebelum tak kemana? Ya kan? Jadi nanti kalau itu berutang lagi tahun depan, utang lagi tahun depan, kan banyak. Ya. Jadi nanti usahakan ya, usahakan kalau udah, tapi kalau 1 hari 2 hari menjelang Ramadan kalau puasa lagi, ya udah berjaga-jaga. Ya biasanya kita puasa di Rabu, nah itu mau puasanya di Selasa, kan udah lagi, udah jaga-jaga. Seninnya juga udah jaga-jaga. Nah jadi kalau misalnya besok Rabu, hari ini di Senin, masa Senin misalnya di Selasa,
Senin kita masuk puasa sunnah karena sudah menjelang Ramadan ya. Makanya jadi daftar tentang puasa jangan mepet-mepet waktunya ya. Kan Allah masih 11 bulan. Dicicil ya. Dicicil bulan Syawal beberapa bulan aja ya. Jadi jangan sampai pas bulan Sabar ya. Walaupun Rasulullah itu banyak puasa sunnah bulan Sabar, tapi bukan puasa kodok Rasulullah ya. Puasa sunnah aja. Puasa kodok. Nah, kita sebetulnya ya. Kemudian buat target ya, insya Allah ya untuk umat dunia biasa targetnya 3 kali kata ya. Atau perlu tambahin Umi? Jangan. Perlu tambahin nggak lagi? Saya lagi. 3 kali kata ya, 3 kali kata. Ya insya Allah ya. Ini kita semangat berakal-akal. Tapi bukan hanya mengejar akalnya saja ya ibu-ibu, bacaannya diperhatikan. Kalau bisa tadabburi Al-Qur'annya. Jadi sholat nanti esoknya kami bikin acara nanti ada tafsir Quran, ada Quran ya insya Allah ya. Program itu. Kemudian ya melatih diri puasa sunnah ya di bulan Sabar. Nah kita ini sudah melatih ya banyak puasa. Kemarin di Sabar puasa semua tuh ya. Bahasa kemarin kali itu kan di Sabar banyak ya, kemudian besoknya pada puasa. Itu bagus tuh kan namanya puasa Ramadan ya, lebih ya. Kemudian mulai masih. Nah ini juga di kesehatan fisik ya, menjaga kesehatan dan pola makan maksimal, jangan berlebihan. Jadi kalau buka puasa segala macam minuman dibeli ya, dari es cendol, es campur, es teler ya, pas minumnya udah nggak sedang lagi. Makanan dibeli dari gado-gado, nasi padang, soto mie, soto Bogor. Siapa yang mau makan ya? Jadi hati-hati dia itu nafsu kita. Karena kita disuruh mengendalikan nafsu. Kan kalau juga tidak enak. Dan yang terakhir ya kesiapan sarana. Jadi misalkan tempat ibadah, mau kenal dicuci ya. Setelah rumah dibersihin, yang bocor-bocor ya ditempelin biar nanti nggak mengganggu ibadahnya ya. Rumah yang berdebu dan bersihin. Jadi kalau kita jadi niatkan bersih rumah ya Allah, aku bersih karena aku menyambut tamu aku. Jadi bukan kita bersih atau kita rapikan, bukan karena apa? Karena kita menyambut tamu aku. Apa tamu akunya? Ramadan. Kalau yang itu salah pahala ada bersih rumah. Kalau yang itu tempat pahala kita rumah. Ya, kemudian dihias. Kata Yati katanya, ya dihias ya boleh spanduk setelah anak kecil ya kabar Ramadan. Jadi penguasaan asal itu baru kita lakukan. Nah, dengan mempersiapkan ketiganya, Ramadan tidak serta rutinitas, melainkan momen meningkatkan kualitas spiritual kita. Dan kita dari dipanggil ya alladzina amanu, orang yang beriman, nanti keluarnya menjadi ta'allaqun yang menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi dulu ya, cuma semangatnya kita masuk bulan Ramadan ini ya. Jadi dan Allah hidup kita, Allah berkahin kita, Allah kasih kesehatan lahir dan batin, minta sama Allah agar kita diberikan kesehatan, diberikan umur, Allah kasih kita rahmat dari doa dan juga bisa disampaikan alhamdulillah kita berkata kalian ada sekilas untuk amal batin, selamat menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan, kita sebentar lagi akan menyambut Ramadan. Allah beri kita, bagi kita sehat semua lah. Kami dari Yayasan Dunia sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin menjelang masuk Ramadan ini kalau ada salah hilaf, kata, sikap yang tidak berkenan kalau dilakukan. Terima kasih kepada Dewan Guru yang luar biasa mendampingi anak Rumai Bu Markan, Rumah Dunia yang luar biasa terus istiqomah ikut kajian ke Yayasan Dunia. Allah kita, alhamdulillah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.